jamaah? Alhamdulillah. Masya Allah, tadi hari ini kita sudah membahas ada 9 hal yang membuat rezeki kita seret. Nah ini karena saking serunya pembahasan kita hari ini, tema kita hari ini, saya akan memberikan kesempatan buat jamaah untuk bertanya lagi. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silakan. Bismillah. Jangan tegang Ustaz. Sudah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Lu ketawa. Satu lagi. Oke, sudah. Kayak orang berenang, rasakan seperti orang berenang. Sayang lagi. Masya Allah. Nah tadi kita sudah lihat ya dari semua tayangan dari narasumber dan host ada yang paling heboh nih satu. Kenapa? Itu saking seringnya itu. Saking seringnya ya. Udah menikmati banget. Masya Allah. Baik jamaah, tayangan barusan juga sekaligus menginformasikan bahwa alhamdulillah kami dari tim Islam itu Indah selalu melaksanakan protokol kesehatan. Yaitu salah satunya kita selalu tes swab rutin dan alhamdulillah kita semua hasilnya negatif dari COVID-19. Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, yuk kita langsung aja yuk masuk ke pertanyaan dari jamaah. Insya Allah akan dijawab oleh guru kita. Ini yang pertama dari Lutfi Setianingsih. Apa benar Ustadz jika istri kerja dan suami tidak mengizinkan bikin rezeki mampet? Dan bagaimana jika suami terlalu baik dan dekat dengan teman kerja royal gitu sama teman-temannya? Apakah itu mampet karena untuk keluarga pelit? Oh jadi kalau sama teman-temannya itu royal dia, tapi sama keluarga justru pelit. Nah ini gimana nih, mohon penjelasannya Bunda. Baik, terima kasih kepada yang bertanya, Ananda Lutfi atau Ibu Bultia. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau kita ikut syariat agama Islam, bahwa kalau kita sudah bersuami, yang kita mencari adalah ridho suami. Karena ridho suami berarti ridho Allah. Betul. Kalau kita sebelum menikah, ridho kita mencari kepada orang tua. Orang tua. Gitu kan. Nah bagaimana jika kalau suami ini tidak mengizinkan kita untuk bekerja. Dan suaminya tidak bekerja juga nih katanya. Misalkan kalau suaminya tidak bekerja, kita juga tidak bekerja, di keluarga mau makan apa? Harus ada yang berusaha. Jangan sempit pikiran gitu loh, jangan sempit pikiran. Betul. Tapi kalau misalkan suaminya ridho, insya Allah rezeki juga berkah, mengalir, tidak mampet. Tapi kalau rezekinya mampet itu kita introspeksi, apa nih yang menyebabkan rezeki mampet? Oh bisa jadi mungkin suaminya itu tidak memberikan izin. Nah dengan begitu kalau kita memang dalam keadaan darurat, tolong kita jaga komunikasi. Kalau kita bilang sama suami, alasannya kita bekerja sebagai istri, ingin membantu dan ingin membantu solusi, maka suami juga harus bijaksana. Kalau dua-duanya gak kerja bagaimana? Kan kita butuh, semua harus dibeli dengan uang. Betul. Nah kalau dua-duanya gak kerja gimana? Nah, Udah itu gak dia. kerja gak kasih izin juga, nah bagaimana? Kadang-kadang ke orang lain royal, ke istri sendiri pelit, itu jadi seret juga. Artinya kita Betul. jangan terbalik lah. Ayo berikan kepada keluarga yang utama, baru kepada orang lain kalau ada lebihnya. Betul. Iya kan? Kalau bisa Iya. utamakan dulu keluarga Iya, ya jangan pelit Bunda ke ya. keluarga, Iya. orang lain royal. Aduh Terbalik betul. gitu. Iya. Baik luar biasa jawabannya, terima kasih. Sama-sama. Nah ini ada pertanyaan berikutnya dari Instagram @ciairmagis. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah mau nanya dong kalau misalnya kita menyapu pada malam hari katanya nanti rezekinya lari. Apakah itu benar Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Nah saya baru dengar juga nih kalau misalnya kita nyapu malam-malam rezeki kita emang lari Ustazah gimana nih? Mohon penjelasannya ya. Ini susahnya karena mungkin orang tuanya yang ngomong tapi Mungkin doktrin ya. mempertanyakannya kepada kami. Harusnya nanyanya tuh ke orang yang bilang gitu. Betul. Jadi kalau yang ngomong nenek kita ya nanyanya ke nenek kita. Tapi mengambil daripada pelajaran ada yang namanya pamali. Kalau bahasa Bugisnya pimali. Pimali. Kalau kata ahli bahasa ternyata itu adalah dari kata bahasa Arab. Bahasa Arab itu fi'il madhi. Jadi fi'il madhi menjadi pimali.
atau pamali. Apa itu fi'il madhi? Sesuatu kejadian yang pernah terjadi di masa lalu, masa lampau. Pernah terjadi pada saat lalu itu orang nyapu tiba-tiba kehilangan proyek. Orang nyapu tiba-tiba dia gagal panen. Orang-orang dahulu mungkin tiba-tiba begini. Akhirnya beberapa kejadian terjadi menjadilah satu pelajaran untuk anak-anaknya. Sampailah masa sekarang. Atau bisa jadi begini. Dulu orang tidak menyapu di malam hari karena tidak ada lampu. Kenapa bisa kehilangan rezeki? Karena bisa jadi yang disapu itu butir-butir beras. Bisa jadi yang disapu itu ada emas, kalung yang jatuh atau anting yang jatuh yang disapu. Karena tidak ada lampu pada saat itu. Kalau sekarang, kalau kotor mau kapan saja sapu silahkan, tidak ada larangan. Tuh. Aduh, sudah Asal jelas. rumah sendiri ya. Asal rumah sendiri. Rumahnya Jangan orang. jadi masalah kalau misalnya nyapu malam-malam tapi rumah orang lain tanpa Orang lain. izin pula. Iya. Itu jelas masuk penjara, nanti dituntut sama yang punya rumah. Masya Allah, luar biasa tadi pertanyaan dari Cia Irmagis. Nah, kita langsung ke pertanyaan berikutnya ini dari Instagram @_aifah05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih Ustadz Ustazah. Tetangga saya melakukan kesalahan hingga menyusahkan tetangga-tetangga yang lain. Misalnya menutup akses jalan atau membuang kotoran di tanah orang. Apakah itu salah satu faktor rezekinya mampet? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Wah, jadi ini ada salah satu tetangga yang nutup jalan terus membuang kotoran. Ini katanya benar nggak sih bikin rezekinya mampet? Mohon penjelasannya nih Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarhu. Yang dikatakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memuliakan tetangganya. Janganlah kita menyusahkan tetangga kita, apalagi berbuat zalim kepada tetangga sendiri. Sehingga apa? Keberkahannya hilang, susah rizki yang halalnya. Yang haram bisa didapat, tapi yang halal susah. Betul. Karena zalimin orang lain. Dan Malaikat Jibril terus menerus mewanti-wanti kepada Rasulullah SAW untuk selalu berbuat baik terhadap tetangganya. Sampai-sampai Rasulullah bilang, jangan-jangan ini ada bagian waris nih kepada tetangga nih. Karena selalu berbuat baik. Ternyata berbuat baik terhadap tetangga itu adalah perintahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Muliakan tetangga sehingga akan mendapatkan keberkahan. Muliai tetanggamu adalah mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah yang dimana man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir adalah mereka yang memuliakan tetangganya. Oleh karena itu, muliakan tetangga sehingga datang keberkahan. Jangan zalim terhadap tetangga. Rezekinya nanti susah. Masya Allah, luar biasa. Baik jamaah, kita rekap dikit ya. Jadi ini adalah 9 hal yang membuat rezeki kita seret. Yang pertama itu adalah pelit dalam berbagi air. Yang kedua, tidak menjaga silaturahmi. Yang ketiga, menunda bayar hutang. Yang keempat, membeda-bedakan pilih kasih terhadap anak. Lalu yang kelima, tidak menjaga hubungan dengan orang tua. Lalu yang keenam, mencaci orang lain atau mencaci keadaan seperti waktu dan turunnya hujan. Lalu juga yang ketujuh, terlalu banyak tidur. Yang kedelapan, tidak mau membayar zakat. Dan yang terakhir, kita percaya pada hal-hal seperti ilmu hitam, jimat, dan hal lainnya membuat rezeki kita tidak berkah. Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa, mudah-mudahan ilmu kita yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Alangkah baiknya kita tutup dengan doa, insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Sampai guru-guru. Fadhil Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم
اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa di pagi hari ini begitu banyak ilmu dan hikmah yang kita dapatkan. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Dan saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah juga yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Baik, akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.